Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam teknik pertempuran, ini masih banyak di sini yang pensiunan tentara gitu ya, bisa koreksi saya. Itu ada beberapa bentuk ya. Ada teknik perang secara terbuka, ya depan gitu ya. Itu seperti perang kalau di dalam zaman sahabat dulu itu misalnya perang Badar, itu perang terbuka ya. Jadi langsung tahu jumlah lawan, langsung tahu keberadaan lawan, langsung tahu nyali lawan gitu kan. Ada lagi yang bentuknya itu pengepungan dan kemudian juga sabotase. Itu seperti waktu perang Honda, itu Nabi dikepung gitu kan. Dan masih terus sampai sekarang itu hal seperti itu masih berjalan. Nah, saya tidak berpanjang-panjang, tapi ada satu strategi perang atau teknik perang yang paling sulit dilawan, yaitu apa? Mana yang tentara nih? Apa? Gerilya. Teknik perang ini yang paling sulit dilawan. Barat itu ya, tentara Barat itu belajar dari Abdul Haris Nasution dalam bukunya tentang perang gerilya. Kenapa perang gerilya itu paling sulit dilawan? Karena dia tahu-tahu nyerang ketika lemah, terus pergi menghindar. Ya seperti serangan 6 jam di Jogja gitulah misalnya. Seperti serangan juga pada waktu perang Uhud. Umat Islam serang terus hilang gitu. Begitu lemah serang lagi gitu. Ya itu paling sulit gitu. Ya kita waktu itu, para sahabat waktu itu udah merasa udah pergi gitu kan, lengah kemudian. Ini juga begitu. Serang, wah udah pergi kok, dahman gitu ya kan. Itu muncul lagi. Ya, kalau itu digunakan dalam kebenaran maka memang hebat. Tapi kalau itu digunakan dalam kejahatan, ini kejahatan yang paling sulit dilawan. Itulah mengapa diingatkan min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas, bisikan, whisper, al-khannas, yang dia itu suka mundur begitu lawan tangguh, begitu lawan kuat, begitu lawan menyadari bahwa dia sedang diserang, dia langsung cepat mundur. Dia suka bisik-bisik, begitu bisikan itu enggak, misalnya begini, dalam hal pembagian waris misalnya, hati itu yang nomor 3 itu maunya dapatnya lebih misalnya begitu kan, bisikin begitu. Ini kebetulan memang lagi ada situasi lemah di mana kok pembagiannya agak susah ya, mengikuti syariah misalnya gitu kan, dibisik gitu. Kalau dia diam saja gitu ya, nggak waspada, terus bisikin. Tapi begitu dia nanti ngelawan, enggak kok, dalam hatinya gitu ya, membantah sendiri dalam hatinya, atau dia kemudian berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung nanti dia akan kembali memberikan bisik yang berbeda. Oh iya, nomor 3 itu baik sebetulnya, nggak ada niat seperti itu. Tiba-tiba kita berpikirnya berubah lagi, bisikan ke kita berubah lagi. Pada saat itu kita lemah. Pada saat itu bisik yang pertama lagi. Begitulah, hit and run. Ya, sifatnya itu yuwaswisu fi sudurinas itu adalah sifatnya hit waswasur khannas, itu sifatnya hit and run. Bisiki pergi. Masa istilah khannas itu jaga mundur. Ada kata-kata di situ, ya ini sifat aktifnya itu waswas itu sifat aktif. Khannas itu mundur itu sifat reaktif. Begitu kita kuat gitu kan, mundur dia. Hit and run. Ya. Atau misalnya dalam hal rapat misalnya, rapat apa saja termasuk rapat takmir misalnya gitu kan, ada yang sebetulnya usulnya kurang bagus gitu. Terus kemudian ada yang menentang, dia nggak mau konfrontatif, ya salah ya saya gitulah kira-kira. Nanti begitu sudah lemah, sudah mulai yang benar yang mana mulai dilakukan, nah waktu itu kan saya sudah ngomong, mulai lagi dia bisiki lagi, gosoki lagi. Ya lebih parah lagi, dia memang suka bisik-bisik. Saya paling nggak suka itu punya teman sedikit-sedikit tak kasih tahu, terus cari tempat bisiki. Oh saya paling nggak suka itu. Ada nggak orang yang begitu? Ada kan? Sudah. Sebenarnya kok gitu aja bisik-bisik gitu. Ngomong aja gitu, nggak usah bisik-bisik. Ya memang dasarnya suka begitu. Nanti kalau enggak ya, kira-kira gitu loh. Mengapa? Terus dia langsung ngomong enggak ya? Karena kemudian kita jadi nggak waspada. Nanti digosok lagi, dibisikin lagi. Karena sifat yang sangat sangat sulit dilawan inilah, maka kita berlindungnya tidak cukup hanya kepada Rob saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan begitu. Karena ini lawan yang sangat tangguh. Setan maupun manusia yang suka begini nih,
yuwaswisu fi sudurinas begini nih, ini orangnya biasanya memang punya endurance, kekuatan batin yang tahan panjang gitu, panjang khususnya kalau istilah kita gitu ya, nggak gampang nyerah, seolah-olah sudah tenang-tenang aja, atau nanti ada kesempatan ketika kita lemah, bisiki lagi, ya bisiki lagi, dari misalnya bangun tidur, mau sholat gitu kan, bisiki gitu kan, tak dulu lah 10 menit lagi, biar enak nanti bangunnya, enggak, udah biasa sholat sekarang gitu kan, oh ya bagus, sholat sekarang itu, wah gitulah. Jadi pertempuran dalam diri kita sendiri itu terjadi begitu, ya. Karena itulah yang namanya jihad paling berat ya jihadun nafs gitu ya. Jihad paling berat itu seperti itu. Karena itulah dia betul-betul berlindung pada 3 asma Allah yang paling sempurna. Allah sebagai pencipta, karena Allah sebagai pencipta ya maka kemudian dia pasti yang memiliki ya. Kalau kita yang bikin ya kita yang memiliki kan begitu kan. Ya itu logika yang paling wajar. Karena dia yang mencipta maka kemudian kita tentu harus mengakui kepemilikannya, karena itulah kita menyebutnya ilahin nas. Padahal semuanya itu milik Allah. Kita itu cuma dapat pinjaman, dan kita berhati-hati di dalam hal itu dari segala yuwasfi sudurinas. Yuwasfi sudurinas. Ya, semoga yang pendek ringan-ringan saja ini bisa menjadi pengingat kita bersama, terutama terhadap diri saya sendiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.